Selamat pagi, selamat datang di Bimbel Cuan sekaligus pre-kelas SMC plus Vibo Cuan tanggal 24 Agustus 2024 jam 9 pagi. Perkenalkan nama saya Bernardi dari JUC Sekuritas Cabang Daan Mogot, Jakarta. Selamat pagi Bapak Ibu. Mari kita mulai. Hari ini kami juga akan sekaligus mempromosikan workshop yang akan kami adakan di tanggal 24 sampai tanggal 28. Jadi nanti ada satu minggu full di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu khusus teori di jam 20 sampai jam 22. Teorinya itu walaupun terkesannya banyak, tapi sebetulnya mereka itu saling berkaitan satu sama lain. Dan memang SMC bisa berdiri sendiri, Vivo Juan bisa berdiri sendiri, dua metode ini masing-masing bisa berdiri sendiri. Tapi kalau misalkan digabungkan, dia akan menghasilkan satu trading strategi yang sangat sederhana, objektif, rules-nya semua baku, tidak perlu menggunakan indikator apapun. Jadi cukup menggunakan candlestick dan juga toolsnya pakai Fibonacci. Fibonacci-nya itu juga bukan angka yang aneh-aneh, angka yang biasa, golden ratio, tapi yang penggunaannya beda adalah di setupnya. Jadi setiap ada reversal, setiap ada rebound, setiap ada pembalikan arah, di situ pasti ada setup. Jadi entah itu setupnya itu valid atau tidak, tapi pasti ada setupnya. Kalau misalkan tidak ada setupnya, berarti dia itu kemungkinan reboundnya atau kenaikannya dia hanya sementara. Kalau di saham itu kan kita cuma bisa buy dan tidak bisa short ya. Jadi harga jual kita bisa profit kalau misalkan harga jualnya di atas harga beli. Nah, untuk sesi yang SMC itu ada di tanggal 24 dan tanggal 25. Itu materinya di jam 20 sampai jam 22 WIB. Kemudian untuk yang Vibo itu tanggal 26 27 jamnya sama jam 20 sampai jam 22. Kemudian untuk yang full day itu dari jam 9 sampai jam 16. Nah, untuk yang semua sesi online ataupun yang offline, semua itu akan ada rekamannya. Akan direkam via Zoom, jadi Zoom-nya nanti akan direcord, recordnya akan diupload ke Google Drive, jadi semua peserta akan bisa punya rekamannya dari awal sampai akhir. Nah, sebelumnya kami juga mengadakan workshop yang terpisah. Jadi ada yang SMC sendiri, ada yang Vivo Cuan sendiri. Nah, untuk Bapak Ibu yang sudah pernah mengikuti salah satu, boleh mengikuti, ibaratnya boleh riset, langsung hubungi ke admin gimana caranya dan berapa biayanya kalau misalkan mau ikut yang full. Tuh. Sesi online-nya lewat Zoom meeting, sesi offline-nya kalau yang di Jakarta bisa datang ke kantor, tapi kalau misalkan yang di luar Jakarta, kita akan adakan sesi Zoom full dari jam 9 sampai jam 16 sore. Jadi nanti di situ kita akan jelasinnya juga via Zoom ada suaranya, kemudian kita jelasin di layar juga ada mouse pointernya juga ikut gerak-gerak. Jadi bisa mengikuti. Misalkan kita garis-garis apa gitu bisa tetap lihat. Untuk mau bertanya bisa langsung bertanya dan karena ini juga diadakan hybrid antara offline dan online, jadi untuk pesertanya memang sangat kami batasi sekali. Karena kami kalau misalkan ngajar 20-30 orang sekaligus, nah itu pasti jeblok. Karena kami harus memastikan bahwa setiap muridnya itu yang pertama goals-nya adalah bisa menggambar struktur market, internal, eksternal, kemudian dia bisa tahu setupnya persis bentuknya seperti apa, kemudian dia bisa tahu entry levelnya dari entry level 1 sampai 9, kemudian dia juga tahu persis POI-nya, point of interview. Eh, point of inter point of interest maksudnya. Pengajarnya nanti ada dua, saya dan Mas Evan. Kami nanti akan, ya kami tandem ya. Tapi sepertinya, bukan sepertinya tapi memang pastinya sih eh, bisa dibilang sama lah ya, sama-sama ngerti, sama-sama menguasai. Ini adalah satu gabungan atau kombinasi metode trading yang memang kami sudah pelajari itu udah cukup lama, jadi 2-3 tahun terakhir lah, kurang lebih seperti itu. Kalau interview pas wawancara ya Pak. Eh, iki terus, nah ini di hari pertama ini adalah materinya. Jadi kalau untuk teman-teman yang pengen tahu, sebenarnya sih informasi yang lengkap itu cuma tinggal buka bit.ly/smc underscore Vibo. Itu supaya apa namanya alamatnya nggak terlalu panjang.
Kemudian nanti di hari pertama kami akan memberikan informasi atau teori pertama dan kedua. Yang pertama ini pullback dan inducement. Ini adalah satu pondasi yang sangat 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 penting untuk memetakan struktur market. Salah kasih titik pullbacknya itu ke belakangnya salah. Tapi kalau misalkan startnya beda-beda, misalkan dari ada yang mungkin 1 tahun ke belakang, ada yang cuma 6 bulan ke belakang, startnya dari situ untuk gambar struktur marketnya. Kalau pondasinya benar, ke belakangnya pasti sama semua. Jadi eh, kita tidak menggunakan indikator, jadi nggak ada yang pusing tentang parameter, nggak ada yang pusing tentang jenis indikatornya, nggak ada yang pusing kayak misalkan stokastik mau pakai periode 5 atau 10, nggak ada yang bingung kayak RSI overbought-nya itu ada di 70 atau di 80, kurang lebih seperti itu. Kemudian habis itu kita tentu saja akan bahas internal structure dan external structure. Masing-masing punya fungsi yang krusial. Contohnya kalau external structure dia akan menentukan major trend. Jadi entah itu bullish, bearish, atau mungkin dia itu ada perubahan tren. Nah, salah satu keuntungan dari menggunakan metode ini adalah kita bisa mengeliminasi tren sideways. Jadi tren itu kan ada tiga, bullish, bearish, sideways. Nah, kalau misalkan sideways itu kan tren yang paling susah. Tapi kita bisa mengeliminasi dengan si SMC ini. Di mana kalau misalkan dia sideways, berarti dia yang nggak bikin break of structure atau tidak bikin change of character. Kurang lebih seperti itu. Kemudian internal structure itu akan sangat kepake ketika ada trading range yang sangat lebar. Jadi sekaligus kita juga eh, misalkan gini, trennya bearish, masih bearishnya kuat, tapi kita bisa memanfaatkan bearish yang besar itu untuk membidik retracementnya. Jadi satu pergerakan wave itu kan ada yang impulsif dan ada yang korektif. Nah, ketika di impulsif turun atau impulsif bearish, kita bisa manfaatkan korektifnya untuk membidik retracement untuk harga naik. Jadi untuk scalping, tapi jangan dipikir scalping itu adalah yang harian atau yang 5 menitan gitu, enggak. Itu lebih ke jangka pendek aja sih. Tapi jangka pendeknya itu bisa seminggu, bisa 2 minggu gitu. Dan tentu saja kita akan membahas BOS dan CHOP, break of structure, change of character. Kemudian di sini ada POI. POI-nya itu ada 5 plus 1 itu ada special order block. Kemudian kita pasti akan membahas setup-nya. Setup-nya di situ ada, jadi contoh kalau misalkan lagi ada pergerakan dari gini, nah gini. Kemudian bagaimana kita mendeteksi yang seperti ini? Kita bisa manfaatkan retracement-nya, kemudian kita misalkan kayak gini. Nah, jadi ada pergerakan, ini ada setup-nya, ini kemudian ada setup-nya lagi. Nah, itu yang namanya setup si SMC itu. Kemudian adalah SOP-nya. SOP itu adalah bagaimana cara kita mulai dari chart kosong, kita harus ngapain, kita harus lihat apa, kita harus gambar apa, kita harus aware terhadap apa, itu ada di SOP. Kemudian pasti ada studi kasusnya. Studi kasusnya itu kami pakai dua, ada di saham dan juga ada di XAU. Nah, XAU itu gold. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang suka trading selain instrumennya saham, metode ini bisa dipakai juga. Di mana kita bisa pakai, kalau misalkan saya biasanya XAU-nya itu time frame-nya 5 menit. Tapi jangan dipikir 5 menit itu gerakannya cepat sekali. Tidak. Karena nanti akan saya ceritakan. Karena dalam realitasnya di time frame chartnya itu 5 menit, nanti kita itu dalam sehari paling cuma ada sekali open posisi, walaupun open posisinya ada beberapa layer gitu. Nah, kemudian di hari berikutnya, di oh hari pertama pasti teorinya, hari kedua itu adalah POI, atau nanti tergantung situasi kondisi, tapi pastinya hari pertama, kedua, atau mungkin ketiga kita akan masih bahas SMC, si Fibo-nya itu sebenarnya nggak terlalu panjang. Walaupun yang panjang itu memang si entry levelnya ya, tapi kami sudah berlatih untuk menyampaikan apa namanya teorinya dalam waktu durasi yang 2 jam. Jadi selain kami latihan bagaimana mengaplikasikan atau belajar si metode ini, kami juga berlatih untuk mengajarkan. Jadi bagaimana caranya supaya mengajarkan dengan runtut dan kemudian semua tersampaikan dengan baik sehingga bisa dipraktekkan jadi satu gabungan yang memang OP.
Overpower. Overpower karena memang betulan ibaratnya risk and reward rasionya itu besar. Risknya kecil, rewardnya besar. Kemudian kita tahu persis dengan si Vibo ini kita tahu persis di mana kita harus pasang order buy. Kita tahu persis di mana cut loss-nya, kita tahu persis di mana take profit-nya. Dan kita bisa dengan tenang, nyantai, nunggu dia sampai nyampe ke area target price. Jadi di hari ketiga dan keempat ini kami akan menceritakan tentang initial break dan candle break, perbedaannya apa, termasuk dengan konsep support dan resisten. Di mana mungkin teman-teman tahu kalau yang namanya support resisten itu kan misalkan kayak gini. Nah, ada titik, ada titik, ada titik, kemudian kita akan menggambar supportnya seperti ini. Nah, di cara ini nggak menggunakan cara yang seperti itu. Kami akan menggunakan cara yang sangat-sangat sederhana sekali. Di mana sederhananya adalah kalau misalkan Bapak Ibu tahu candle bullish itu dilambangkan oleh candle warna putih dengan candle bearish dilambangkan oleh warna hitam. Nah, dua candle itu sangat apa namanya sangat memberikan informasi sehingga kalau misalkan candle bullish dimatikan oleh candle bearish berarti atasnya resisten. Kalau candle bearish dimatikan oleh candle bullish berarti bawahnya support. Sesimpel itu, tapi memang tidak semua support atau resisten itu bisa apa tidak semua misalkan candle bearish dimatikan oleh candle bullish. Tidak semua yang seperti itu berarti support. Ada trik-trik khususnya. Contoh sederhana adalah ketika kita berhadapan dengan inside bar pattern atau outside bar pattern. Itu penanganannya agak sedikit berbeda. Itu contoh sederhananya seperti itu. Begitupun juga nanti kalau misalkan kita ketemu struktur internal, eh, di struktur internal nanti support resistennya dari mana gitu. Jadi kami akan lebih menekankan kepada ketelitian, itu sebabnya muridnya nggak bisa banyak-banyak. Jadi kami nggak bisa mengajarkan kepada 30 orang sekaligus, karena tujuannya biar biar mereka itu bisa teliti, um, bisa teliti, bisa detail. Jadi efeknya adalah nanti ketika kita berhadapan dengan satu chart, misalkan kita melihat chart kayak misalkan seperti yang beberapa hari, seminggu, 2 minggu ini saya sounding, kayak BBTN, MNCN gitu kan. Nah itu bisa dibilang walaupun harganya ibaratnya belum naik ya, walaupun akhir-akhir ini naik, tapi walaupun harganya belum naik, ketika kita sudah tahu harus ngantri di mana, harus order di mana, itu kita tetap santai. Karena bisa dibilang harganya kemungkinan besar akan nyamperin. Gitu. Kemudian ada yang namanya setup, ada yang namanya candle break retest. CBRK ini adalah istilahnya penjaga tren. Jadi dia itu akan berfungsi sebagai penjaga, misalkan dalam tren bullish atau tren bearish, selama dia belum di break berarti trennya belum berubah. Itu yang memberikan kita safety-nya di situ, rasa amannya di situ. Kemudian pasti ada level Fibonacci-nya. Kami tetap pakai golden ratio, itu bukan angka yang sembarangan karena itu secara tidak langsung memang ada benernya. Kemudian eh, entry level itu ada 9, nomor 1 sampai 9. Di antaranya entry level yang paling saya suka itu adalah entry level 2 karena dia akan memberikan target atau memberikan reward yang sangat 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 besar. Terus kemudian yang saya suka juga adalah entry level 7. Dia itu adalah entry level yang menunjukkan momentum yang kuat. Nah, itu gampang dihafal. Tapi memang tidak harus dihafal karena semuanya itu akan sangat apa? Saling berkesinambungan, saling nyambung satu sama lain. Jadi logiknya itu nanti dapat. Kemudian SOP tradingnya, di mana SOP trading ini mewakili di dalamnya itu ada entry dan re-entry. Entry, re-entry gitu. Jadi kalau misalkan koreksi, kayak misalkan PNLF turunnya berapa gitu. Kita harus ngantrinya di berapa, kita harus belinya di berapa. Dengan percaya diri ngantri di situ gitu. Nah, kemudian kita akan bahas pastinya studi kasus. Nanti kita akan pakai metode forward test. Jadi kalau misal apa forward apa apa ya? Pokoknya intinya
kita akan misalkan nggak ada yang hafal kan posisi pergerakan sahamnya mungkin 3 bulan yang lalu atau 4 bulan yang lalu gitu kan. Nah kita akan mundur ke sana nanti apa namanya areanya atau durasinya atau mungkin periodenya. Nah lebih tepatnya periodenya nanti mungkin kita acak kemudian kita akan analisa berdasarkan kondisi saat itu gitu. Untuk teman-teman yang suka atau yang suka dengan win rate, ini win rate-nya akan sangat bagus sekali dan pastinya karena resikonya kecil, profitnya juga akan gede. Nanti saya akan ceritakan. Kemudian, nah di hari kelima kita akan praktekkan semua. Jadi di hari pertama, kedua, ketiga, dan keempat kita akan full dengan teori. Jadi teorinya itu memastikan bahwa apa yang ada di materi dalam bentuk tertulis itu bisa terjelaskan sehingga nanti ketika teman-teman peserta atau murid-murid yang ikut kemudian mendengarkan ulang rekamannya sambil membaca-baca mereka akan teringat sesuatu dan kami sengaja kosongkan dari Jumat supaya teman-teman itu bisa mengumpulkan pertanyaan sebanyak-banyaknya supaya bisa kita bahas di hari Sabtu. Gitu ceritanya. Nah, acaranya di tanggal 23, 23, 24, 25, 26. Kemudian 27 hari Sabtu, 28 yang offline di jam 9 sampai jam 16. Offline itu artinya kita bisa datang ke kantor, kita bisa bawa laptop, kita bisa ibaratnya menguji atau membedah si metode ini segimana pun lah. Karena eh, beda dengan si indikator, misalkan kita gunakan Bollinger Band, MACD, atau mungkin yang lain, di mana itu ada subjektivitas dari segi periode, subjektivitas dari segi, misalkan ini garisnya melengkung nih, ya, tapi ini melengkungnya kurang nanjak nih, kalau misalkan pakai aligator gitu ya. Ini nanjaknya kurang kenceng nih, ya. AO-nya kurang besar, MACD, histogramnya kurang besar gitu misalkan. Nah, kalau di sini tidak ada subjektivitas lagi karena semuanya itu bisa dijelaskan secara objektif. Chartnya ada, open high low close-nya jelas, dan untungnya karena sumber datanya itu satu dari bursa, jadi semua chart entah mau pakai aplikasi eh, sekuritas manapun, pakai TradingView, pakai AMI Broker, semuanya pasti sama. Kecuali providernya atau mungkin AMI Brokernya ngaco ya gitu. Nah, tapi kalau misalkan khusus hari ini, kalau misalkan teman-teman langsung buka website bit.ly/smc_fibo, kemudian lakukan pendaftaran, teman-teman akan dapat gift dari saya. Masukkan kuponnya itu pre-class. PRECLASS. Masukkan di bagian kupon pre-class. Buka bit.ly/smc_fibo, kemudian daftar. Nah, jangan lupa masukkan kode kuponnya pre-class. Nah, walaupun hari ini pre-class, saya tetap akan menggunakan waktu untuk mempromosikan JOC cabang dan Mogok Jakarta, di mana untuk teman-teman yang belum jadi nasabah, silahkan jadi nasabah. Buka bit.ly/register R-nya besar JUCS 221. Itu adalah kode cabang kami. Kami akan live trade dari jam 9 sampai jam 10. Kita akan nyopet, habis itu udah selesai. Kita bisa gunakan waktunya buat yang lain. Kami juga punya standby admin, standby dealer. Standby admin maksudnya kalau misalkan anytime ada masalah nggak bisa login, depositnya nggak masuk, ada withdraw tapi belum ditransfer, atau mungkin mau tanya apa gitu kan. Itu bisa tanya ke admin kami. Dealer kami juga ada. Seandainya misalkan teman-teman, Bapak Ibu ada yang lagi di jalan, nggak bisa entry, nggak bisa buka aplikasi, tapi mau pasang jual, mau pasang beli, itu bisa kontak dealer kami. Ada Mas Evan, ada Mas Satur yang bisa standby untuk masukin order. Kemudian, tapi jangan lupa sebutkan kode nasabahnya ya. Soalnya kan nasabahnya
Kalau misalkan cuma nomor kan kita kami nggak tahu itu nasabah namanya siapa gitu. Kemudian analis pastinya di room Telegram kami juga standby, ada saya, ada Mas Evan, Mas Bayu juga udah mulai menggeser posisi ke analis karena udah mulai bisa. Terus kemudian fee masih sama 0,15 0,25 itu fee standar online, baik itu yang pakai GTC atau mungkin LIT atau mungkin pakai Sterling Stop dan lain-lainnya itu semuanya fee 15 0,25. Kemudian untuk informasi lebih lanjut buka www.cuancommunity.com dan mari kita mulai berkelasnya. Saya akan bercerita dari contoh-contoh, tapi kalau misalkan sambil diikuti, pasti nanti akan ada tipis-tipis ilmu yang akan didapatkan. Sip. Nah, kita akan mulai dari chart ONTR, di mana chart ONTR ini terakhir dia memberikan risk and reward ratio itu 1 banding 7. Harganya udah sampai ke 26925, di mana di sini adalah yang disebut sebagai entry level 2. Entry level 2 itu adalah ketika harganya dia mencapai area initial break, the best initial break. Jadi best initial break itu ada di sini. Jadi ini ceritanya ada pola dominant break ditambah dengan pola CB1. Jadi pola CB1-nya kalau misalkan teman-teman lihat kalau ada pola Fibo kayak gini ya, lihat aja base-nya di mana. Kalau base-nya udah kelihatan, nah berarti ini adalah titiknya, ini adalah titiknya. Jadi polanya itu segini. Nah, itu adalah polanya. Nggak usah khawatir ketinggalan kereta, karena ketika posisinya itu, misalkan gini, ini di sini ada inducement. Nah, dari inducement ini, nanti ada poin yang menunjukkan bagaimana kita bisa dengan percaya diri entry-nya di antara di pre-TP atau di pullback atau bahkan di area base entry gitu. Nah, kalau misalkan kondisinya ini kan si UNTR ya, di sini ada gap. Waktu itu juga gapnya itu karena dividen, jadi pastinya dia langsung ngedrop ya. Berarti pas ngedrop itu kita bisa dengan santai, oh ini antrinya aja di pullback. Targetnya di mana? Target wajib itu pasti di TP2. Dari pullback ke TP2 kalau misalkan teman-teman ukur, Fibonya itu pasti 1 banding 3. Karena kelihatan lah ya, ini 0,8 di sini itu sekitar 261,8. 0,8, 261,8. Itu udah pasti 1 banding 3 lebih dikit lah. 3, sekian. Nah, targetnya di EL2 itu ada di full cycle. Nah, itu tipis-tipisnya kayak gitu. Kayak gitu banyak itu. Kemudian kalau misalkan kita lihat, di sini kan posisinya ada bos. Bosnya itu arahnya downtrend. Berarti kalau misalkan bosnya arahnya downtrend, berarti ini memang masih bearish. Secara keseluruhan masih bearish. Poin di mana kita yakin di situ ada peluang untuk naik adalah ketika retracement. Retracementnya itu terjadi setelah bos. Yang namanya retracement itu adalah ketika dia ngambil pullback. Nah, itulah sebabnya kenapa pullback adalah pondasi penting di SMC. Kalau misalkan kita tahu yang namanya pullback, misalkan pullback itu contoh seperti ini, kemudian ini naik pullback, kemudian ini outside bar, ini outside bar pasti ini pullback di sini. Kemudian dia turun naik lagi pullback sini, sini naik lagi, turun naik lagi, turun naik lagi, turun naik lagi. Di sini bikin push. Nah, pullback yang kita maksud adalah pullback yang terjadi setelah terjadi setelah pullback terakhir setelah terjadi push. Jadi setelah terjadi push, kemudian kita baru ngitung pullbacknya. Ini naik, turun, naik, turun, naik. Nah, ini pullbacknya. Pullbacknya diambil, retracement dimulai. Itulah yang dinamakan nanti di SOP-nya. Jadi di SOP-nya itu nanti kita akan ceritakan pertama nyari apa, kedua nyari apa, ketiga nyari apa.
Dan itu semuanya terstruktur. Jadi setelah ada engagement, kemudian kita tunggu ada setup. Setupnya di mana? Nah, kalau misalkan kita lihat, ini ada candle break, kemudian ini candle putih dimatikan oleh candle hitam. Berarti ini resisten. Candle yang nge-break resisten adalah candle yang ini. Makanya kita taruh di sini. Nah, habis itu, SOP berikutnya adalah kalau misalkan udah pasang Vipo-nya, apa yang kita tunggu? Kita akan tunggu pullback lagi untuk mensahkan si setup ini. Pullbacknya ada di mana? Kalau misalkan dia dari sini naik ke atas, terus turun lagi, di sini tuh belum ada pullback. Itu yang menyebabkan metode ini ibaratnya sangat sederhana sekali. Jadi ini bikin setup di sini. Dari sini ke sini, bisa dibilang ini inside bar, ini inside bar, kemudian mungkin ini bukan inside bar ya, jadi mungkin ini pullbacknya. Oke, mungkin ini pullbacknya. Oke, nah. Kemudian dia naik, ini inside bar lagi. Kemudian ini inside bar. Nah, kemudian ini higher high, higher low, ini outside bar. Berarti ketika dia turun, dia harus turun ke sini dulu. Kecuali dia bikin pullback yang baru. Setelah dia naik, bikin higher high, higher low, pullbacknya di sini. Kemudian diambil pullbacknya pada saat uh, mau bagi dividen. Kemudian pas bagi dividen dia ngambil pullback. Kemudian disitulah setupnya mulai bekerja. Itu. Buat teman-teman kalau misalkan ada yang mau bertanya, silakan langsung ketik di kolom chat ya. Boleh, silakan. Tergantung pertanyaannya sih. Kalau pertanyaannya terlalu aneh-aneh ya saya nggak bisa jawab. Kemudian untuk Bevin. Nah, ini akan sangat menarik ketika di bulan Agustus dan September ini banyak saham yang cenderung bearish. Jadi, kalau misalkan lagi bearish, kita cukup tunggu. Jelaskan garisnya cepet banget. Sengaja itu, Pak. Jadi ketika apa namanya lagi bearish, kita akan lebih mudah untuk mencari dan lebih santai pastinya untuk mencari saham yang struktur eksternalnya itu memang lagi downtrend dan kita akan lebih gampang, lebih santai untuk mencari pullbacknya di mana. Karena logik, by logic sekali lagi ini by logic. Kalau misalkan lagi downtrend, kemudian dia break ke atas pullback, berarti kan ada retracement. Ketika ada retracement, berarti kan dia berpeluang untuk naik. Nah, kita tinggal cek di sebelah atas, high validnya ada di mana. Nah, high valid di mana, kita akan tahu trading range. Kita akan tahu batasnya, tapi bukan resisten. Batasnya dia untuk berubah menjadi change of character. Nah, dari situ kita akan manfaatkan ketika dia turun, turunnya itu adalah untuk ngambil order itu. Jadi untuk untuk ngambil ordernya itu dia butuh eh, koreksi. Disitulah nanti akan dijelaskan juga yang namanya eh, apa namanya liquidity. Jadi yang namanya market atau bandar atau jadi gini, harga itu bergerak karena ada perbedaan supply and demand. Ada perbedaan, kemudian harganya bergerak. Hukum ekonomi, supply lebih banyak daripada demand, berarti harga turun, demand lebih banyak daripada supply, berarti harga naik. Kemudian, supply and demand yang besar itu juga digerakkan oleh big money, big fund. Entah itu apa namanya, bank, institusi, government, atau mungkin memang yang bandarnya. Nah, jadi pergerakan itu akan menimbulkan masalah ketika dia membawa gerbong besar, dia harus bergerak juga kurang lincah. Pergerakannya kurang lincah sehingga dia butuh yang namanya manipulasi. Dia harus memanipulasi sehingga kayak misalkan contoh orang suka sebut bandara lagi ngambil penumpang, nurunin penumpang, kurang lebih kayak gitu. Oke, nanti ada XAU. Kita akan bahas XAU, tapi karena ini tinggal 30 menit, jadi kita akan manfaatkan waktunya dengan efektif.
Kemudian candle putih dimatikan candle hitam untuk menentukan support and resistance. Nah, sederhana sekali. Tapi nanti apa namanya detailnya saya akan ceritakan pada saat kelas ya. Candle putih kalau ketemu candle hitam, bentar, ini ada contohnya di sini. Di zoom in aja. Saya akan ceritakan seperti ini. Candle putih kalau dimatikan oleh candle hitam berarti ini adalah resisten. Ketika candle hitam dimatikan oleh candle putih berarti ini adalah support. Ketemu resisten dan ketemu support itu akan berefek signifikan terhadap trading range. Jadi, artinya kalau misalkan kita mau menggunakan clear support dan resisten saja, kita akan pakai teori ini. Ketika dia closing di atas resisten, kita bisa buy. Targetnya adalah minimal 1:2 atau mungkin 1:1,5 juga nggak apa-apa. Yang penting nggak rugi fee ya, kurang lebih. 1:1 maksudnya 1:1 tambahin fee-nya 0,4 kan berarti 1:1,5. Nah, terus cut loss-nya pastinya ketika dia closing di bawah support itu tujuan standar. Tapi nanti kita bisa gunakan dengan lebih efektif di mana support resistennya itu akan digunakan di setup. Nah, gimana cara ngeluarin tulisan post entry dan di layar? Oh, jauh itu pakai trading view. Trading view-nya itu sederhananya kayak gini. Ini kalau misalkan di sini, ini kan double klik di bagian teks ini ada kayak gini. Terus habis itu tinggal di save aja. Save as. Misalkan saya bikin template namanya boss. Jadi kalau misalkan saya bikin garis baru, nah seperti ini, saya tinggal bikin template-nya jadi boss. Nah, dia langsung ada tulisannya. Itu mempercepat. Apakah ini berlaku untuk semua saham? Jawabannya bisa, tapi nggak gorengan. Kenapa nggak gorengan? Karena gorengan itu apa? Hukum ekonomi nggak berlaku. Bandar yang berkuasa. Jadi gorengan nggak termasuk. Garis biru apakah tren lain? Bukan. Garis biru itu adalah tren eksternal, major trend. Jadi dia yang akan menunjukkan ke kita, dia akan menunjukkan ke kita bahwa dia itu uptrend atau downtrend. Dan termasuk dia akan menunjukkan di mana ada change of character, di mana itu berfungsi sebagai perubahan tren. Kalau post itu penerusan tren. Kemudian bisa gagal nggak Pak? Ya, bisa gagal, bisa. Nanti ada ceritanya. Nah, ini kebetulan untuk saham si BBTN yang saya suka. Kenapa bisa suka? Karena di sini ada cok. Setelah dia post downtrend, ada change of character. Kemudian setelah ada change of character, di sini ada setupnya. Lihat base-nya. Nah, setupnya itu di sini. Jadi, candle yang ngebreak si resisten ini candle putih dimatikan oleh candle hitam. Jadi resistennya ada di atas, yang ngebreak ada di candle ini. Nah, setelah itu kita bisa dengan percaya diri belinya di mana? Di pullback. Kenapa beli di pullback? Karena sudah ada inducement. Nah, posisi inducement dan posisi high valid itu menentukan di mana kita bisa entry. Kadang bisa entry di area pre-TP, kadang area di sini, kadang di area pullback gitu. Tapi itu ada pasangannya. Jadi nanti teman-teman akan belajar itu. Nah, contohnya misalkan ini. Salah. Nah, ini. Tadi BBTN entry-nya kan di pullback. Kalau yang ini, Kalbe Pharma, entry-nya itu di pre-entry. Di pre-entry, pre-entry, entry, dan entry itu adalah area entry yang low risk. Posisinya inducement-nya ada di sini, high-nya ada di sini. Nah, jadi kita bisa dengan santai di sini. Targetnya di mana? TP2. Tapi walaupun belum sampai ke TP2, kalau misalkan kita hitung dari sini ke area harga sekarang, itu udah lumayan. Gitu. IDM itu bukan Indomaret, inducement. Kemudian, di trading view ada indikator SMC. Apakah bisa dipakai? Kalau saya mendingan belajar itu, belajar konsepnya. Karena kalau indikator kita akan ngikut apa kata komputer garis. Kalau komputer yang garis, dia itu nggak punya sudut pandang atau nggak punya kecerdasan seperti si manusia. Jadi dia akan ngikutin apa komputer itu cerdas, tapi sesuai dengan yang bikin. Jadi kalau yang bikin saya nggak tahu siapa,
nggak ngerti ya udah, indikatornya juga nggak bisa dipercaya. Itu Em, susah nggak ya? Saya awam soal chart. Oke, di sini tidak ada bahasan tentang chart pattern kayak head and shoulder, cup and handle, inverted head and shoulder, atau mungkin pennant, atau wedges, atau mungkin triangle, atau mungkin dan kawan-kawan. Double top, double bottom pun nggak ada. Jadi pure candle putih sama hitam. Cuman itu aja. Jadi nggak ada pattern yang eh, simple, kompleks. Itu nggak ada. Kata-kata impulsif retracement itu pun cuman hanya menamai saja. Impulsif itu artinya gerakan tren yang eh, kencang, yang jauh, tinggi gitu kan. Kalau yang retracement atau yang korektif itu yang yaitu koreksinya itu. Kemudian jadi kalau misalkan pun awam soal chart, bahkan saya tuh di materinya itu cuman menyamakan persepsi tentang candle. Jadi candle putih itu harga artinya harga naik, kalau candle hitam itu artinya harga turun. Cuma itu aja. Jadi nggak ada indikator, nggak ada chart pattern sama sekali. Inverted apa namanya? Morning star pattern, bullish harami, paling cuman inside bar sama outside bar karena itu memang kepake. Jadi kayak bersing line itu nggak ada, evening star pattern, terus apa lagi ya? Itu kayak gitu nggak ada. Kalau inducement itu apa? Inducement itu adalah ketika pullback diambil. Itu menunjukkan liquidity, manipulasi. Jadi mungkin ya, gini. Ketika harga naik, mau tanya, supportnya berapa sih? Nah, supportnya di sini. Itu. Misalkan, supportnya di mana sih? Oh, ini support. Nah, atau mungkin, oh ini support. Itu. Ketika ditembus, harapannya tambah bearish, karena tren sebelumnya bearish ya. Harapannya tambah bearish, ternyata malah naik. Itu yang dinamakan dengan manipulasi. Nah, beda dengan yang sebelah sini. Ini supportnya di break. Atau mungkin yang di atasnya lagi, misalkan ada pos, supportnya di break. Ya itu memang trennya berlanjut. Tapi ketika dia trennya berubah, pasti ada change of character. Ketika ada change of character, bukan berarti belinya ketika breakout, bukan. Ada strateginya, belinya ketika koreksi. Koreksinya sejauh apa? Nah, dibantu sama si Vibo. Gitu. Kalau belum paham SMC, bisa paham nggak? Justru kita ngajarin SMC. Jadi maksudnya biar paham. Smart Money Concept. Smart Money Concept itu kita akan belajar kayak gini. Gambar yang selama ini kita lihat di buku-buku. Sebetulnya itu memang pergerakan harganya itu seperti itu. Tapi analisa teknikal klasik itu biasanya hanya membahas internal. Sebenarnya hanya membahas internal. Karena untuk menjadi eksternal, struktur eksternal, dia itu butuh rules khusus yang sebenarnya nggak repot-repot banget sih. Tapi rules khusus itu akan sangat membantu. Contoh, kalau misalkan ini Antam, oke. Rules khususnya itu akan sangat membantu. Contohnya seperti ini. Ketika dihadapkan dalam kondisi seperti ini, nah, secara internal dia akan bergerak seperti zigzag yang warna biru yang ini, biru yang muda ini ya. Tapi secara SMC strukturnya itu gini. Nah, turun, naik, sampai turun sini. Sehingga sideways ini bisa kita abaikan. Kemudian kita akan tahu ini adalah pullback yang dicari sebagai penanda bahwa retracement itu dimulai. Gitu. Kita itu nggak lihat ininya. Jadi kalau lihat reversal pattern, ini reversal pattern, kemudian mungkin ya ini reversal pattern. Tapi bagaimana kita yakin bahwa inilah reversal pattern yang kita cari? Karena ada inducement. Itu. Saya pernah ikut grup saham, beli pas breakout dan fast breakout. Disuruh CL, sering disuruh CL. Oke, kalau kita belinya bukan breakout, pasti belinya pas lagi ngantri, pas lagi turun. Gitu. Nanti ini udah 941. Oke, 945 nanti saya akan cerita tentang XAU. Terus kemudian screening sahamnya manual atau nanti ada formulanya. Kalau manual pasti manual.
karena memang ini eh, mekanikal, jadi bukan otomatis. Rulesnya itu saya nggak tahu ya, tapi belum bisa diterjemahkan ke mesin. Nah, misalkan gini, ini dari sini ya, naik ke atas, ini bukan breakout, beda. Ini bukan breakout, itu. Jadi ini kan kadang-kadang ada yang bilang ini resisten di sini, ini resisten di sini. Ketika resisten ini breakout, turun. Ini resisten, dia breakout, turun, gitu. Caranya bukan gitu. Caranya adalah ketika dia koreksi, kita bisa ngantri. Nah, ngantrinya di berapa? Dibantuin sama si Vibo. Tapi Vibonya itu butuh base. Base-nya itu maksudnya setup. Dia butuh setup seperti ini supaya kita bisa taruh Vibonya 100 di sini, nolnya di sini. Habis itu, Bapak Ibu coba lihat. Ini naik, turun, naik lagi. Kemudian turun. Ini pullbacknya ngambil di sini. Sekarang kita cek. Posisi high-nya ada di sini. Dia di atas extension TP1. Dengan di atas extension TP1, ini salah satu tips atau rules-nya ya. Dengan dia di atas extension 1, kita akan dengan percaya diri entry di area pre-TP. Mentok-mentoknya itu di area pullback. Gitu. Cut loss-nya di mana? Satu candle. Jadi kalau misalkan di sini tengok ke kiri, candle di bawahnya ada di sini. Ini inside bar ya. Cut loss-nya satu candle aja. Kenapa cut loss di sini? Karena kalau dia sampai di bawah, itu kita bisa entry untuk yang low risk. Take profitnya di mana? TP2. Dari bawah sini entry, TP-nya di sini. Kalau misalkan cut loss-nya di sini, eh, kalau cut loss-nya di sini, nah, kelihatan kan risk and reward rasionya berapa? Gitu. Habis itu mau re-entry, cuman ini nggak dikasih sih. Harusnya dia re-entry-nya bisa di sini, pre-TP ini. Cuman nggak dikasih. Tapi nggak apa-apa, karena bukan karena tujuannya itu bukan memanfaatkan setiap pergerakan tuh tidak. Kemudian, nah ini DRMA. Ini juga satu yang ketika dia turun, ini ada pullback, ini ada lower low, kemudian ini outside bar pattern, kemudian ini inside bar pattern. Ini lower low, ini inside bar pattern. Jadi pullbacknya dari sini. Ketika dia harga naik, nyenggol pullback, itulah yang disebut dengan manipulasi, inducement. Dia turun, naik lagi. Nah, kita zoom lagi. Coba tengok di sini. Ini candle putih dimatikan oleh candle hitam. Ini candle putih dimatikan oleh candle bearish. Oke? Ini candle bearish, candle bearish, candle bearish. Ini candle bearish dimatikan oleh candle bullish. Closingnya di atas ini, sementara candlenya cuma sekecil ini. Artinya, ini adalah yang disebut sebagai initial break. Kemudian resistennya ada di sebelah sini. Candle yang ini ngebreak ke atas resisten. Ini setupnya. Nah, beneran semudah itu. Pasang Fibonya, nanti akan kelihatan pre-entry-nya di berapa, entry-nya di berapa. Nah, pasang Fibonya, pre-entry-nya, dan entry-nya. Pasangnya di area ini dan di area sini. Ini adalah 830, 845, 865, 880. Range-nya sempit. Di saham itu ada fraksinya, jadi lebih enak. Terus kemudian sudah entry di sini, sudah entry di sini, asumsikan average price-nya dari tengah-tengah sini ya. Jadi antara 845 sampai 865 ya, anggap aja 850 lah ya. 850, 860. Berarti 85 setengah. 855. Ya, 855. Oke. Misalkan 855, take profit-nya di mana? Take profit-nya di TP2. TP2 itu ada di, nah ini, 1140. Tapi dari 855 sampai 1080 itu udah banyak. Jadi kalaupun misalkan mau, oh nggak sabar gitu, TP ya, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan mau sabar dikit ya siapa tahu 1140 kesampean. Pasti nyampe atau nggak tahu. Nah, jangan jangan Kampina. Kampina tuh bandarnya keren. Jadi saya nggak bisa.
Eh, sudah pernah, sudah pernah dilihat maksudnya. Jadi saya tahu pokoknya kayak cam, hoki, semera, nah, itu. banyak banyak shadownya. Ini 946. 96 ini PNLF sih satu lagi. Ini PNLF ini keren nih. Ada inducement, berarti dimulai retracement, kemudian ada change of character di sini. Sekarang perhatikan dari bawah sampai atas, pullbacknya itu belum diambil. Ini dari bawah naik, ini sidebar ya. Naik, turun ke sini, pullbacknya masih di bawah. Kemudian dia turun, naik, turun, turun. Ah, sini turunnya cuma sampai sini. Nah, salah. Entry-nya di mana? Nah, itu jawabannya ada di pullback. Belum ngambil, belum ngambil inducement, entry-nya ada di pullback. Belum ngambil inducement, entry-nya ada di bawah sini. Gitu. Jadi sederhananya gitu. Kemudian TP-nya di mana? Pastinya TP2. Kemudian ini kan udah ngambil lagi ya dari TP2 turun ke pre-TP, oke, pre-TP sekarang lagi OTW, dikit lagi 384. Itu. Syaratnya inducement itu false break berapa candle? Syaratnya inducement sederhana, ngambil pullback terakhir aja. Untuk yang saham-saham simpen buat besok ya. Besok pagi nanti kita akan bahas si saham-sahamnya. Nah, saya akan cerita tentang XAUUSD selama 1 minggu ini. Dimulai dari tanggal 19. Oke. Saya pakai time frame-nya 5 menit. Saya mulai start ngitung SMC-nya itu dari sini. Dari awal pergantian hari. Sini ceritanya ada setup, kemudian saya pasang entry sell di pre-entry, pre-entry, entry, dan entry. Kalau misalnya kayak gini, nah saya anggap ini kena cut loss. Cut loss saya itu ini kan 2506,16. Cut loss saya itu di 2507,16. Jadi naikin satu. Nah, eh, bentar, bentar. Oke, kita lanjutkan. Ini posisinya ada di entry, entry, pre-entry ya. Oke, pertama ini kena cut loss, tanggal 19. Habis itu, ini lanjutannya ya. Ini kan dari sini turun ke sini, naik ke sini. Nah, ini ceritanya lanjutannya. Ketika ada lanjutannya, harganya bikin change of character, ada setup, entry lagi di entry, entry, dan per-entry. Ceritanya, mungkin ini dianggapnya fail. Kenapa? Karena ini udah habis harinya. Jadi udah tutup, udah tidur. Jadi anggap aja ini close posisi pada saat marketnya tutup lah ya. Walaupun ini nggak cut loss, tapi ini ya nggak untung sampai TP2. Jadi saya hitung fail aja. Tanggal 20, diawali dari awal hari, dari sini naik, ngambil inducement, turun. Entry-nya di mana? Pre-entry, pre-entry, pre-entry. Oke. Entry-nya itu ketika dia bikin boss, itu ditandai di candle ini. Gitu. Tapi ketika dia ibaratnya mana ya tadi ya? Naik, kemudian dia turun. Ini saya anggap fail aja deh. Karena ini kan ada high valid, turun, ada inducement. Jadi ada high valid. Turun ketika naik, dia bikin pos. Ketahuannya di candle ini, kita pakai setupnya. Posisinya di sini nih, kesenggol. Nah, ini kesenggol buntut ini pasti. Jadi ini anggap aja ini fail. Yang ini juga fail tanggal 20 ceritanya. Jadi tanggal 19 itu sampai tanggal 20. Nah, ini ceritanya masih fail. Dari yang pasang setup, kemudian entry di sini, dijemput langsung kena cut loss. Nah, tanggal 20 juga, ini kan habis ini kan terbang nih sampai 2510. Ini kan terbang sampai 2510. Nah, pada saat dia bikin cut loss di sini, otomatis kan di sini dia bikin chok, change of character. Change of character, mana nih? Nah, kok gini sih? Ini di mana tadi? Ini 2510, ini yang ini berarti. Nah, oke. Oh, salah. Ini pertama bikin push dulu.
karena dia break. Kemudian breaknya ini dia bikin change of character. Nah, change of character di sini kita pasang setupnya. Dari sini kesenggol pre-entry, di sini kesenggol pre-entry. Targetnya TP2, kesenggol, dapat profit. Terus tanggal 21 diawali dari sini, ini ceritanya masih fail. Tanggal 21 siang, ketika dia terbentuk pos, ada setup, dapat entry di extension TP1, extension TP1 dan TP1. Pasang 3 posisi. 1, 2, 3. Take profitnya di mana? Full cycle. Di mana bisa tahu? Karena inducementnya terjadi di sini, antara extension TP2 dan full cycle. Targetnya di mana? Full cycle segini, segini. Nah, dari 2512 ke 25. Berarti 12, anggap aja 12. 12 kalau lotnya 0,1, berarti kan 120. 120 kali 3. Nah, nanti hitung-hitungannya ada di Excel belakangan. Kemudian ini, lanjut. Dari sini, berlanjut ke sini. Dari sini, tadi high valid, dia bikin pos, kemudian naik, dia bikin inducement. Ini, berarti bawahnya low valid. Di bawah ada low valid, kemudian bosnya turun. Berarti kan udah ada sepasang high valid dan low valid. Nah, ini ceritanya adalah ketika kita pasang ini di mana ya? Ini ada, oh oke, gini caranya. Di sebelumnya itu kan ada change of character. Ketika dia turun, di sini dia bikin setup lagi. Jadi, ini setup yang ngambil dari extension 1, kemudian ini setup yang ngambil dari entry dan pre-entry. Jadi di sini ada setup, di sini ada OP, kemudian di sebelah sini ada OP juga berdasarkan setup yang ini. Jadi OP-nya 1, 2, 3 ditambah 1, 2, 3 Oh, 3 juga. Berarti 3 3 tambah 3 berarti 6. Yang 3 yang atas TP-nya di full cycle dan extension full cycle di candle merah hitam ini. Kemudian yang 3 yang di sini TP-nya di mana? Sini. TP2 ini. TP2 dan extension TP2. Sama-sama di candle yang sama sih. Itu. Jadi di tanggal 21 itunya panen. Tanggal 22. Kemudian di sini tanggal 22 ada bos naik, habis itu ada cok. Ketika ada cok, ada setup. Pasang setupnya, di sini dapat pre-entry, kemudian targetnya TP2. Kemudian ceritanya dia turun, naik, jemput pre-entry, entry, dan entry sampai keluar sedikit dari base. Untungnya cut loss-nya di 2515,46. Di sini tertingginya nggak nyampe 2515. Ini 2515 di sini. Di sini nggak nyampe 2515. Habis itu turun, bawa ke TP2, dan karena ini entry level 2, sisanya ini kan dari entry, entry, pre-entry, pre-entry. Berarti kan ada 4. Yang 2 pasang di TP, yang 2 lagi pasang di full cycle. Itu caranya. Jadi inilah yang disebut dengan entry level 2. Kemudian posisi, salah, yang ini. Dari naik, yang tadinya lanjutannya dari ini kan turun dalam. Nah ini lanjutannya di sini. Dia naik, turun lagi, naik ngambil pullback. Nah, sampai dia ngambil pullback ini, di sini ada setup. Tapi kita tuh sebenarnya sudah bisa ketika ini ada cok, habis itu dia turun bikin cok kan. Nah, kita udah bisa bilang ini ada setup. Itu. Jadi nggak perlu nungguin pos. Antara pertama nungguin pos atau nungguin cok. Nah, itu termasuk SOP. Tipis-tipis keluar kan. Jadi posisinya ketika setup yang ini, inducement di sini, ini low-nya ada di sini, antara TP2 sama full cycle, berarti kita dengan percaya diri entry-nya di TP1. Lebih-lebih paling ke pre-TP. Itu juga kalau mau diambil boleh, enggak juga nggak apa-apa. Tapi ya TP1, targetnya di mana? Full cycle. Kita udah pasang TP, TP1, extension TP1, 2, berarti ada 3 posisi. Satu pasang di full cycle,
satu lagi extension. Itu, itu caranya. eh Habis itu berlanjut. Nah, ini ceritanya lanjutan dari yang ini. Ketika dia membentuk pola seperti ini, di sebelah sini kan udah ada cok. Dari sini, bleng. Ini bikin pola. Jadi, mana tadi? Eh, oh, ini. Ini inside bar. Ini candle hitam dimatikan oleh candle bullish. Supportnya di sini. Yang nge-break support yang sebelah sini. Berarti base-nya di sini, nolnya di sini. Entry lagi di mana? Ini pre-entry dan entry. Habis itu targetnya mana? TP2. Nah, apakah sampai full cycle? Nah, tugas saya cuma memastikan bahwa bahwa murid-muridnya itu bisa TP di TP2. Terus kemudian ini yang paling banyak. Hari ini, hari Jumat kemarin itu si FOMC, siapa namanya? Powell, dia ada switch. Jadi dari awal dia bikin swing kecil ini, tapi ini post, break of structure artinya. Naik, turun, ambil inducement. Kemudian naik, belum sampai bikin pos, kita udah tahu sebelah kiri tuh posnya masih uptrend. Jadi kalaupun naik, dia pun bikin pos, kecuali dia bikin cok. Harganya turun ke bawah sini pasti cok. Ketika dia bikin setup, ini resisten, terus habis itu dia ngebreak di candle yang ini. Ini apa bukan ya? Apa ini ya? Apa saya salah naruh? Kayaknya, kayaknya ini deh kemarin. Nah, dari situ dia inducement, dia closingnya di antara action TP1 sama TP2 dengan clear entry di pre-TP. Itu udah pasangannya gitu. Targetnya di mana? TP2 gitu. Kalau misalkan bisa sampai full cycle ya nggak tahu. Tapi di sebelah sini ketika dia dibikin bos, dia turun naik lagi. Nah, ada setup lagi. Setup ini dia bikin setup dominant break. Entry-nya di mana? Sama, pre-entry dan entry. Bagian entry-nya ini nggak dikasih nih. Dari pre-entry ini targetnya di mana? Full cycle. Kalau mau target price-nya TP2 juga nggak apa-apa. Ada triknya lagi. Begitu TP2 lewat, re-entry-nya di mana? TP1. Itu ada di SOP-nya. Dari sini karena dia bisa berhasil closing di atas extension TP2, targetnya di mana? Full cycle. Itu. See? Ini habis itu terbang malam-malam. Wah, jadi sampai full cycle disamperin. Tapi kayaknya yang ini kena cut loss apa ya? Nah, kemudian ini cerita sebelum tidur. Jadi ketika dia terbang, karena ada pos, ini bukan cok ya, karena ini di break pakai shadow. Habis itu ada investment turun, entry-nya kejemput satu, terus tidur. Terus habis itu sekarang posisinya mana nih? Trading view. Ini Powell Speed tuh bikin gold terbang. Iya, ya Om. Dia bikin terbang. Nah, ini. Nah, entry-nya di sini, tutupan sini. Dah, tidur. Ini aja udah lumayan. 2502, 2512. 10 tambahin apa? Bedanya 10. Tambahin 01 di belakangnya. Cepet. Nah, secara tidak langsung hasilnya itu gini. Kalau yang ini sepertinya saya boleh tunjukkan sih. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Tadi kan yang di awal ini kan loss 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 gitu ya. Dan ada yang loss 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 loss, profit 2 kali, loss loss lagi. Tapi habis itu belakangnya profit semua. Endingnya segini gitu. Tahu pakai broker apa? Saya pakai Trading Pro. Nanti kalau ada yang mau, saya kirim linknya. Lumayan. Shh. Oke, itulah tadi apa namanya, reclass hari ini.
Kalau misalkan teman-teman yang ada yang berminat, silahkan langsung mendaftarkan diri. Kita akan ceritakan seminggu, lumayan sih. Kalau pakai, nih. Sementara ada yang mau bertanya? Kalau pertanyaannya tentang teori sih, nanti saya ceritain waktu pas materi aja. Oke, oke siap. Nah, ini sub sini aja, sini aja. Oke, terima kasih. Kalau misalkan ada yang mau, kalau misalkan ada yang mau bertanya, silakan. Kalau udah, kita cukupkan sesi pada hari ini. Jangan lupa minggu depan itu juga ada prekelasnya lagi. Kita akan gas tipis-tipis lagi. Oh ya, eh, kalau misalkan mau tahu khusus hari ini aja ya, kodenya preklas PRECLASS itu linknya bit.ly/smc_vibo. Khusus hari ini aja karena kode kuponnya berlakunya cuma hari ini. Terus apa namanya? Minggu depan hari Sabtu nanti juga ada preklas lagi. Kita akan gas tipis-tipis lagi tentang order block, tentang POI. Bagaimana kesaktian seorang lagi, sebuah order block yang spesial. Misalkan contoh gas tipis-tipisnya gini. Ini ya. Nanti juga ada materi pastinya yang minggu depan itu akan ada materi tentang engulfing. Jadi engulfing itu ada hal yang sangat menarik di balik engulfing. Misalkan ini yang minggu depan dulu ya. Minggu depan dulu ini misalkan bagaimana kita bisa tahu dia itu ada kemungkinan rebound di sini. Ada caranya. Caranya itu kurang lebih seperti ini. Kita juga bisa pakai Vibo. Kemudian di sini kita pakai premium versus diskon. Oke. Kemudian, nah, pada saat posisi inducementnya ada di area premium, kemungkinan trennya itu impulsif. Apalagi memang kelihatan bahwa di sini kelihatannya panjang. Artinya, kita akan manfaatkan momen di mana dia itu mencapai area atau POI di dekat si siapa namanya 50% ini. Nah, bagaimana caranya? Kurang lebih ceritanya ini kok nggak bisa gede-gede sih. Nah, ini aja wis. Ini. Ini adalah si siapa namanya? Candle Doji ini kan inside bar. Si Doji ini dia punya shadow. Shadownya itu dia swipe ke bawah si shadow yang sebelah kirinya. Kemudian di sini ada imbalance. Imbalance itu adalah ketidaksesuaian antara supply and demand. Dia ditunjukkan oleh ini low-nya di sini, ini high-nya di sini. Jadi ada celah kosong di sini. Itu yang disebut dengan imbalance. Nah, imbalance itu akan sangat berpengaruh jika ada order block juga. Itu sebabnya dia bisa swingnya di sini. Gitu. Coba aja cek dari atas sampai bawah. Nggak ada yang kayak gini. Contoh, misalkan ini. Ini sebelah kiri nggak ada shadownya. Misalkan kemudian sebelah sini. Sebelah kiri nggak ada shadownya. Misalkan sebelah sini. Ini inducement, jadi nggak dihitung. Jadi dari atas sampai bawah, ini order block spesial. Yang sini apakah ini spesial? Ini order block, tapi ini udah disenggol sama yang ini. Itu. Sip. Itu kita akan gas tipis-tipis minggu depan. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung bersama saya. Di sini ada 30 orang. Nambah. Lumayan. Terima kasih banyak Om. Terima kasih banyak teman-teman yang bergabung. Terima kasih yang sudah mau ikutan. Ingat,
Muridnya nggak bisa banyak-banyak, 10 aja udah banyak. Jadi saya akan lebih ke eksklusif ya. Kalau itu ceritanya. Oke, sampai ketemu lagi next week. Dadah.